Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gracia Elizabeth Manjunta. Di sini saya akan menyampaikan sajian seminar biblika saya yang berjudul Warisan Iman Keluarga Timotius berdasarkan teks 2 Timotius 1 ayat 3 hingga 5. Yang pertama, pendahuluan. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul di dalamnya, tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvation dan Celis, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan di hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalamnya terdapat perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Namun, pada zaman yang sekarang, bukanlah hal yang aneh jika ada anak-anak yang tumbuh besar dalam sebuah keluarga di mana orang tua mereka berasal dari budaya atau agama yang berbeda, berkenaan dengan sikap mengenai pernikahan campur, latar belakang etnis atau agama yang bercampur. Beberapa anak yang lahir ke dalam keluarga demikian mengalami kesulitan, baik dari dalam diri maupun dari luar keluarganya. Namun pada saat yang sama, ada juga banyak anak-anak yang tumbuh besar di keluarga yang demikian, yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya dan mengalami banyak hal yang indah dan menarik. Begitu juga dalam Alkitab, ada seorang anak yang tumbuh besar di lingkungan yang seperti itu, berasal dari dua kebudayaan yang berbeda, yakni Timotius. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi yang bernama Eunike, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Ia adalah seorang anak yang berada di dalam dua budaya. Surat Rasul Paulus untuk Timotius sedikit banyaknya memberikan informasi tentang keluarga Timotius, terutama sebagai dorongan bagi semua ibu yang ingin membesarkan anak-anak mereka untuk mencintai Tuhan. Louis dan Eunike ibarat sebuah tim yang kompak dari seorang nenek dan ibu yang kemudian menghasilkan seorang anak muda militan yang dipilih Tuhan. Louis adalah seorang nenek yang disebutkan namanya di dalam Alkitab, dan ia memiliki bagian yang terpengaruh dalam melatih cucunya. Louis adalah seorang wanita Yahudi yang taat dan yang mengajar putrinya Eunike dan cucunya Timotius di jalan Tuhan. Sedangkan Eunike adalah putri dari Lois dan ibu dari Timotius. Ia seorang wanita Yahudi yang menikah dengan seorang laki-laki Yunani yang bukanlah seorang yang beriman di dalam Kristus. Namanya pun tak disebutkan di dalam kitab suci. Hal yang luar biasa yang perlu diketahui tentang Louis dan Eunike adalah cara mendidik mereka terhadap Timotius yang sejak masa kecilnya sudah mengenal dan mengetahui kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Meskipun ibu dan nenek Timotius sangat ahli dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, selanjutnya Pauluslah yang mengajarkan dan mengenalkan mereka kepada Kristus, sehingga mereka mengenal Kristus sampai dengan saat ini. Mereka mengenal Kristus dan mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Pokok-pokok teologi. 2 Timotius termasuk ke dalam surat-surat pastoral, di mana terdiri dari 1 dan 2 Timotius dan juga Titus. Ada beberapa ciri khusus 2 Timotius dibandingkan dengan surat pastoral lainnya, terutama bila dibandingkan dengan 1 Timotius. 2 Timotius ini sangat bersifat pribadi, di mana si pengarang, yaitu Paulus itu sendiri, mengeluh karena merasa kesepian dan ditinggalkan. Jika 1 Timotius berisikan daftar panjang peraturan-peraturan rumah tangga untuk berbagai anggota jemaat, surat kedua justru menyapa Timotius secara pribadi sebagai individu, menaruh simpati akan tugasnya yang berat dan menyemangati dia dalam banyak cara supaya dapat bertahan. Daftar salam pada akhir surat juga menunjukkan ciri keramahan dan sifat pribadi surat ini. Banyak perhatian diberikan kepada peranan Timotius sebagai pelindung iman, sehingga orang dapat merasakan bahwa hanya sikap konservatisme yang sesuai dengan pandangan para pemimpin jemaat. Jemaat Timotius menghadapi masalah yang serius dan menekan dengan penggantian teratur para pemimpinnya.
sebuah masalah yang biasa dialami oleh semua agama. Solusinya ialah melihat pergantian yang disahkan dalam suatu mata rantai panjang kesaksian yang dimulai dari Paulus hingga kepada Timotius. Perasaan Paulus mengenai kematiannya yang mendekat mendorong dia untuk meneguhkan Timotius dan memberi kuasa kepadanya untuk menunjuk para penggantinya. Roh tak lagi berperan sebagai petunjuk para pemimpin baru dalam jemaat, tetapi lebih sebagai kekuatan dan dukungan kekal bagi jemaat. Jika tugas melestarikan yang diemban Timotius begitu berat menekan, hal ini hendaknya dilihat dalam cahaya jemaat-jemaat pada zaman itu. Mereka dipenuhi oleh berbagai macam masalah ajaran yang serius yang mengancam Injil. Beberapa pemimpinnya telah meninggalkan pelayanan. Yang lainnya tampak membela ajaran-ajaran yang tak dapat diterima. Kasih yang telah berkembang menjadi pudar. Kepemimpinan telah mengalami kekacauan. Inilah saat untuk memperkuat karakter internal jemaat, untuk menunjuk dan meneguhkan pemimpin-pemimpin baru, untuk menjelaskan iman jemaat yang berkembang, dan untuk tetap mengakar dalam tradisi. 2 Timotius adalah sebuah jendela ke dalam sebuah jemaat pada masa peralihan dalam masyarakat yang